itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita pagi hari ini akan bersama-sama memulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan buat kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami merasakan napas kehidupan yang Kau beri Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan buat kami. Jika pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saya membawa ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami. Persiapkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Glory, glory, glory. Kami sembah Kau Tuhan. Glory Kami bagi muliakan nama-Mu Tuhan. Glory. Kau yang layak kami sembah. Terpuji namamu. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Glory, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hatiku Tuhan. Buka hati untuk Masuk Tuhan. jamahan. Masuk Roh Kudus, Berserah jamah hati kami Tuhan. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Sekali ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu Tuhan, di altarmu, menyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan masuk dalam hati kami, menilik keberadaan kami Tuhan, menilik hati kami Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah hidup kami Bapa. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata
Yesus, haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan siap untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita yang siap memuji, muliakan nama Tuhan, kita katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, kita muliakan nama Tuhan, kita tinggikan nama Dia. Sebabnya Raja dan Raja, Raja atas segala bangsa yang ada, tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu tak dipatahkan. Bagi bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali.
Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan akan didadarkan, kami minta Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini kami boleh datang dengan seluruh keberadaan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Jika sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan penuh sukacita hari ini, pagi hari ini. Dengan penuh sorak-sorai kami menyembah Engkau, memuji memuliakan Engkau, meninggi mengagungkan Engkau Tuhan. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami rindu memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Engkau lipat kali gandakan Tuhan, kembalikan berkat yang berlimpah, baik kesehatan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita akan pujian kita lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan.
dalam roh dan Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi Kau yang kami tinggikan Tuhan, segalanya, Kau yang kami muliakan Tuhan. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, Kaki ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kaki ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terpuji pujilah Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Terima kasih. haleluya, glory, haleluya. Saat pagi hari ini sungguh Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami sadar semata-mata oleh perkenanan-Mu apabila kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Engkau masih berkenan memberikan kepada kami napas kehidupan dan juga kesehatan di dalamnya. Sehingga saat pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami, supaya hidup kami sentiasa boleh ada dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, saat pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang masih sisa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami kerendahan hati, sehingga Tuhan kami mau dididik, diajar, dituntun dalam kebenaran, supaya hidup kami Bapa boleh mendapatkan buah dari iman kami, janji bagi orang yang mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan merupakan isi hati Tuhan untuk kami renungkan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersama-sama kami akan sambut kebenaran firman Tuhan dalam pengurapan-Mu dengan hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam. Saat pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan
di mana oleh kasih dan setianya kita boleh ada sebagaimana kita ada, untuk kita boleh memberikan kehidupan kita, mempersembahkannya di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita boleh senantiasa ada dalam kemenangan, ada di dalam kekuatan, dan ada di dalam anugerah Tuhan. Saat pagi hari ini saya mengajak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dengan judul perikop, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, itu pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat pagi hari ini. Dan saya memberikan judul firman Tuhan untuk kita saat pagi hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pertandingan yang dilombakan, pasti peserta yang ada atau yang terlibat di dalamnya semua menginginkan bagaimana untuk bisa keluar sebagai pemenang. Dan untuk menjadi seorang pemenang itu tidak akan bisa diraih begitu saja atau secara instan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan beberapa hal yang harus dipatuhi dalam setiap perlombaan atau pertandingan yang diadakan. Di sini untuk kita berkemenangan dalam kehidupan atau dalam pertandingan iman, ada 3 hal atau 3 poin yang dapat saya bagikan bagi kita. Yaitu yang pertama, untuk menang di dalam pertandingan iman atau dalam pertandingan kehidupan, yaitu melatih. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menang dalam sebuah perlombaan atau pertandingan, tidak bisa dia langsung ikut begitu saja dalam setiap perlombaan atau pertandingan tanpa dia terlebih dahulu harus berlatih atau melatih diri. Sebelum masuk dalam perlombaan atau dalam pertandingan, seseorang itu pasti memberikan waktunya untuk berlatih atau melatih diri. Nah, di dalam latihan ini juga tidak bisa dilakukan hanya sesekali atau 2 kali saja. Tetapi dia harus berlatih semaksimal mungkin atau memberikan waktu sebanyak mungkin dengan kesungguhan, bukan hanya asal-asalan, tetapi harus dia lakukan dengan kesungguhan hati supaya dia bisa berlatih dan dia bisa mempersiapkan diri dengan begitu baik sehingga pada saat bertanding nanti dia boleh mengikuti dengan baik, bahkan dia boleh mencapai apa yang menjadi tujuannya dalam perlombaan tersebut. Dan yang kedua adalah dalam sebuah pertandingan bagaimana supaya bisa mengikuti pertandingan itu dengan baik, bahkan bisa meraih kemenangan. Yang kedua juga adalah bertanding dengan benar. Dalam setiap perlombaan atau pertandingan ada ketentuan yang harus diperhatikan. Orang tidak bisa mengikuti pertandingan menurut cara dan maunya sendiri. Artinya dia memiliki aturan pribadi. Tetapi setiap aturan itu dibuat atau ditentukan oleh yang mengadakan perlombaan. Peserta tidak bisa membuat peserta tidak bisa membuat aturan sendiri dalam dia mengikuti sebuah pertandingan. Tetapi dia harus taat dan tunduk kepada aturan yang telah dibuat oleh yang membuat perlombaan atau pertandingan.
Jadi untuk seorang pemenang itu yang pertama dia harus melatih diri dengan baik atau dengan benar, kemudian dia juga harus bertanding dengan benar. Artinya dia harus tunduk dan taat kepada setiap aturan yang telah dibuat oleh orang yang membuat perlombaan tersebut. Dalam banyak pertandingan kita sering mendengar atau mungkin kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang tidak tunduk dan tidak taat dengan aturan yang telah dibuat dalam sebuah pertandingan. Contohnya dalam perlombaan lari. Pernah didapati seorang pemenang dalam sebuah pertandingan lari, dia memakai obat kuat sehingga saat bertanding atau saat mengikuti pertandingan lari tersebut, dia bisa lari sekuat mungkin tanpa merasa capek, tanpa merasa lelah. Dia bisa memiliki kekuatan melebihi dari peserta yang lain sehingga dia berhasil mengungguli para lawannya. Dia yang pertama mencapai garis finish. Tetapi setelah diperiksa ternyata ia melanggar aturan, yaitu dengan memakai obat kuat, ya, yang di luar daripada aturan atau ketentuan yang telah dilombakan, sehingga kemenangan tersebut tidak sah. Meskipun dia adalah orang yang pertama menginjak garis finish dalam lomba lari tersebut, tetapi kemenangannya tidak diakui. Karena apa? Karena dia melanggar peraturan. Ya, melanggar peraturan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah pertandingan, yaitu harus fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Nah, setiap seperti yang dikatakan tadi, setiap tujuan dari peserta dalam sebuah pertandingan adalah bagaimana bisa meraih sebuah kemenangan, bisa berhasil dengan baik menjadi yang pertama atau yang mengungguli dalam pertandingan tersebut. Jadi untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, yang pertama tadi adalah melatih diri sebaik mungkin, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bertanding dengan benar, artinya mematuhi setiap aturan yang ada, tidak membuat aturan sendiri. Kemudian yang tiga adalah fokus kepada tujuan. Artinya ketika dia mengikuti perlombaan, dia fokus kepada permainan yang sedang dilombakan. Dia jangan sampai terpengaruh kepada para penonton ataupun orang-orang di sekitarnya yang mungkin ada yang memberikan kata-kata membangun, bahkan mungkin ada yang memberikan kata-kata yang mejek yang membuat dia lemah atau patah semangat. Dia harus menutup telinganya terhadap hal-hal yang negatif yang dapat mengurangi semangatnya atau membuat dia tawar hati dalam mengikuti pertandingan tersebut. Meskipun mungkin di saat dia sedang bertanding tidak selalu dia yang berada di terdepan, tetapi ada kalanya mungkin dalam keadaan hampir kalah ataupun dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tetapi ketika dia fokus kepada tujuannya dengan semangat yang tinggi, dengan sebuah keyakinan bahwa dia pasti akan sampai kepada apa yang menjadi harapan dan tujuannya, maka itu akan memberikan kepada dia kesempatan untuk meraih sebuah kemenangan yang menjadi tujuan ataupun yang menjadi impiannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita mengiringi Tuhan, hidup kita seperti seorang yang sedang bertanding. Dan pertandingan ini untuk kita boleh mencapai garis akhir daripada kemenangan iman itu, suka atau tidak, kita harus ikuti. Tidak bisa kita memilih pertandingan ini yang harus saya ikuti, yang lainnya saya abaikan. Tetapi untuk kita para pengikut Tuhan, setiap proses kehidupan suka atau tidak harus kita ambil bagian di dalamnya, harus kita bertanding di dalamnya. Untuk kita boleh mencapai iman yang sempurna atau iman yang berkenan kepada Tuhan. Proses kehidupan itu merupakan pertandingan iman yang harus kita terlibat di dalamnya, harus kita bergumul di dalamnya, yang nantinya akan menentukan kualitas daripada iman kita sendiri, iman yang kita yakini. Berhasilkah kita menjadi seorang pemenang dalam pertandingan ini atau tidak? Hari-hari terakhir ini ada banyak kenyataan, ada banyak hal yang menguji daripada kualitas iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini akan terlihat, benarkah kita
orang yang percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengaku bahwa Tuhan adalah pembela kita? Ataukah kita hanya dalam mulut dan bibir saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang merupakan ujian daripada kehidupan, kita menjadi lemah, kita tidak berdaya, bahkan tidak sedikit orang yang memilih untuk menyerah. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita terlibat dalam perlombaan. Dalam ayat yang pertama bagian B tadi mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hari-hari terakhir ini ada banyak proses kehidupan yang menguji daripada iman kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita seperti seorang yang ikut dalam sebuah pertandingan, ketika kita fokus kepada tujuan, di mana kita ingin bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita nantinya akan meraih apa yang menjadi buah daripada iman kita dan kita akan menikmatinya. Maka segala hal yang merentangi iman kita, segala pencobaan, segala macam masalah pergumulan tidak akan menjadi kita lemah ataupun undur dari hadapan Tuhan. Dan untuk kita berkemenangan di dalam pertandingan iman ini, atau untuk kita menang dalam pertandingan kehidupan, biarlah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini seperti yang pertama tadi mengatakan bahwa kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita. Artinya melatih diri kita ini berarti kita membiasakan diri kita untuk sentiasa berserah kepada Tuhan. Beriman berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang kepadanya kita berserah, Dia adalah pemelihara hidup kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memampukan kita. Dengan setiap saat, setiap waktu kita melatih diri kita untuk berserah kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita ini bahwa akan sentiasa aman, akan sentiasa baik-baik saja, akan sentiasa dikuatkan, akan sentiasa dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Maka apapun yang akan menjadi tantangan bagi kita dan seberat apapun ujian itu tidak akan membuat kita tawar hati, tidak akan membuat kita goyah, melainkan kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Allah yang menjadi pembela kita, ada Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita akan terus mengikuti perlombaan tersebut, akan terus bertanding dalam pertandingan kehidupan ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketetapan daripada firman Tuhan. Sambil kita, karena kita fokus kepada tujuan bagaimana supaya kita berhasil dalam pertandingan hidup ini, kita boleh berkemenangan iman kita. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, yang menceritakan, yaitu tentang seekor katak yang tuli. Pada suatu saat segerombolan katak bergerombolan berloncat ingin pergi ke suatu tempat yang ingin mereka tuju. Nah, saat mereka sedang melompat untuk mencapai ke tempat tujuan, tiba-tiba ada beberapa ekor katak yang terperosok jatuh ke dalam lubang. Melihat bahwa beberapa teman mereka jatuh terperosok, akhirnya mereka melihat ke bawah. Ada yang mengatakan kepada teman yang terperosok itu, "Sudahlah, nasib kalian sampai di sini saja. Apa boleh buat, kami tidak dapat membantu kalian." Jadi akhirnya beberapa katak yang mendengar itu, memang pada saatnya mereka tidak memperhatikan, tetapi mereka terus melompat, mencoba melompat untuk menyelamatkan diri. Tetapi kata-kata yang di atas itu mengatakan, "Sudahlah, percuma saja, sia-sia, kalian akan capek sendiri, tidak akan pernah berhasil, karena lubang ini cukup dalam."
Tidak mungkin kalian mampu untuk bisa meloncat sampai ke atas untuk menyelamatkan diri. Apa boleh buat, terimalah nasib kalian. Tetapi ada satu ekor katak yang tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh teman-teman yang ada di atas. Setiap saat dia terus melompat, terus mencapai tebing daripada lubang tersebut. Dia ingin bagaimana bisa keluar dari lubang tersebut yang di tempat di dalamnya dia terperosok. Dia terus berjuang sampai dia terus berjuang untuk melompat, dia terus mencoba, akhirnya dia bisa berhasil naik ke atas, keluar dari lubang tersebut. Dia kemudian bertanya kepada dia, bagaimana mungkin kamu bisa melompat, berhasil keluar dari lubang yang cukup dalam, yang sebenarnya tidak mungkin untuk kamu bisa keluar dari dalamnya. Coba lihat teman-teman yang lain, lemas bahkan sekarang sudah sekarat menuju kepada kematian. Bagaimana mungkin kamu sendiri berhasil keluar dari lubang tersebut? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, katak tersebut mungkin menoleh kiri dan kanan. Dia bingung sendiri dengan apa yang diucapkan atau dikatakan oleh teman-temannya. Mengapa dia bingung? Ternyata dia itu tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh mereka karena ternyata dia adalah seekor katak yang tuli. Jadi pada saat dia terperosok tadi ketika teman-teman yang di atas mengatakan tidak mungkin kamu bisa naik, tidak mungkin kamu bisa melompat keluar ke atas, tidak mungkin kamu bisa selamat, percuma saja perjuanganmu. Lebih menyerah dan terima nasibmu bahwa engkau akan mati dalam lubang tersebut seperti teman-teman yang lain. Ternyata dia tidak mendengar, makanya ketika ada kalimat-kalimat negatif yang membuat dia lemah, yang membuat dia tidak berdaya, dia tidak memperhatikan. Katak tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang membuat dia lemah dan patah semangat, tetapi pada saat itu dia hanya memilih fokus kepada satu tujuan. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh katak-katak lain yang berada di atas, yang dia fokuskan pada saat itu yang ada dalam hatinya, yang ada dalam niatnya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berusaha untuk bisa melompat dari lubang tersebut dan dia bisa selamat. Fokus kepada tujuannya, sehingga pada akhirnya dia pun berhasil selamat, berhasil menyelamatkan diri dari lubang tersebut, berhasil keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sedikit orang-orang yang membuat kita tawar hati, tidak sedikit orang-orang yang bisa membuat kita patah semangat. Ada banyak kata-kata sumbang yang membuat kita mungkin kehilangan gairah untuk mengiringi Tuhan. Bahkan mungkin keadaan sekeliling kita, situasi, masalah, pergumulan, apabila kita terpengaruh dengan hal-hal tersebut, kita pun mungkin memilih diri untuk berdiam ataupun untuk berhenti dalam pertandingan kehidupan ini. Kita memilih untuk menyerah. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan sepagi hari ini, setelah kita terus berlatih, untuk sentiasa berserah berharap kepada Tuhan. Kemudian kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Bertanding dengan benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita memiliki karakter yang baik, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bagaimana kita fokus kepada tujuan iman kita, yaitu supaya kita bisa mencapai surga yang kekal. Bagaimana supaya kita berkenan kepada Allah, bagaimana supaya kehidupan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita dengarkan, jangan kita perhatikan hal-hal yang membuat kita lemah. Biarlah kita memilih seperti seekor katak yang tuli. Apabila hal-hal negatif yang membuat kita lemah tawar hati, apabila situasi-situasi yang kelihatan tidak membangun, yang membuat kita tidak memberi gairah dan semangat bagi kita untuk mencari, biarlah kita arahkan pandangan hati kita arahkan sikap hidup kita hanya bahwa kita hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita hidup untuk meraih kemenangan.
bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berhasil meraih kemenangan, kita juga akan siap memperoleh piala kehidupan, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia. Ikuti yang pertama tadi, yaitu kita melatih diri kita untuk bisa menjadi pemain, mengikuti pertandingan sampai kepada garis akhir. Kita kuat sampai kepada selesainya sebuah pertandingan. Kemudian yang kedua adalah kita hidup kehidupan ini dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita fokus kepada tujuan kita. Fokus kepada tujuan iman kita. Kita ingin menang di dalam pertandingan kehidupan, meraih janji Tuhan, dan kita akan meraih apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sudah bertanding dengan benar. Bagi setiap orang yang mau melakukannya dengan setia, orang yang mau terus bertekun sampai kepada garis akhir. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita sepagi hari ini, supaya bagaimana kita berkemenangan dalam iman, menang dalam pertandingan kehidupan, yaitu dengan kita adalah hidup dengan benar. Dan yang ketiga, kita fokus kepada tujuan kita, yaitu kita ingin meraih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk berdoa bagi kita. Sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sungguh kurasa kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Glories. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api malam hari. Pimpin langkahku Bapa, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkahku Bapa, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkahku Bapa, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib. Silangi firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya Tuhan. Doa-doa kami Bapa
Biarlah Engkau sebagai tiang awan bagi kami apabila kami berjalan di siang hari. Dan Bapa dalam Yesus Kristus, tiang api dalam kehidupan kami apabila hidup kami dalam kegelapan. Ada sinar kemuliaan yang menyinari kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini, biarlah hidup kami berkemenangan. Biar hidup kami fokus dalam Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak berubah, ya dan amin. Baik yang menyampaikannya, baik yang mendengar firman Tuhan, baik dalam ruangan ini maupun di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing. Tangan Tuhan yang berkuasa akan menyertai firman-Mu, akan berikan kekuatan baru, biar menjadi perlindungan, pertolongan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biar memberkati hamba-Mu diberkati dengan luar biasa. Dan firman Tuhan memberkati keluarganya, firman Tuhan memberi anak-anaknya dimanapun mereka berada. Dan tangan kuasa Tuhan akan terlulur pada pagi hari ini, memberkati hidup nikah mereka dan keberadaan mereka Bapa. Seluruh pekerjaan, aktivitas mereka, biarlah perlindungan Tuhan, nyataan pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat, dan Tuhan jawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tetap berdoa buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar tangan Tuhan yang perkasa dan ajaib akan menopang kehidupan mereka Bapa. Apabila mereka dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan iman mereka, percaya mereka kepada Engkau Bapa. Apabila mereka dalam sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus mereka, dan Tuhan tahirkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat bangsa, perlindungan pertolongan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, mengalami yaitu suatu cobaan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya, lindungi anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman dan berharap pada Engkau. Mari Tuhan yang ajaib akan melindungi kami, membentangi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi provinsi kami dan juga kabupaten ini Tuhan. Tuhan yang ajaib dan perkasa, Engkau memberikan hikmat, roh akal budi, roh kepintaran, roh hikmat dari Engkau Bapa, agar pemerintah kami bisa berjalan dengan baik. Dan tangan Tuhan yang perkasa akan memberkati hidup mereka baik, yaitu bupati, wakil bupati, dan seluruh jajarannya di kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa akan memberkati yaitu kota kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan mengagungkan nama Engkau dan meninggi-ninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, bahkan menaikkan doa-doa syukur kami, doa-doa permohonan kami, dan akan sabda kebenaran firman Tuhan membuat kami selalu yaitu beriman, tetap tebal iman, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam hati nurani kami, dalam sikap hidup kami, tutur bahasa kami Bapa. Biar tangan Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Biar Tuhan kami tak berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan yang menetap. Biar Tuhan mengirimkan pekerjaan-pekerjaan buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka merancangkan pekerjaannya. Biar Tuhan yaitu turut campur dalamnya. Dan juga sidang jemaat Tuhan yang sudah ada pekerjaan yang menetap, biar Tuhan tambahkan di dalamnya. Mereka Tuhan mengalami kecukupan, mengalami kemenangan, dan iman mereka hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada siang hari ini. Sebelum kami pulang ke tempat ini, kami minggu depan Tuhan, dan Tuhan tetap menjaga hidup kami. Kami mengangkat tangan kami mengerahkan hati kami depan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yaitu memberikan berkat-berkatnya berlimpah dalam kehidupan kami. Turunlah berkat dari Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kami sampai Yesus datang kembali. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan amin. 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 Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Dan kita tetap yaitu menurut himbauan dari pemerintah, dan yaitu kita